Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Luar biasa. Yakin kita semua dalam keadaan yang sehat dan karena senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Baiklah anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan singkat. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Ayo ambil posisi sikap doa yang baik. Ya. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur karena pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama untuk datang di hadirat-Mu, untuk sedikit mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu bisa memberikan kekuatan dalam kehidupan kami selama kami menapaki hari-hari dan waktu-waktu dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya firman-Mu adalah pelita, firman-Mu adalah jalan, dan firman-Mu adalah tuntunan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan segera mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti berdasarkan tuntunan-Mu akan firman yang pada pagi hari ini boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang berbahagia, sebelum Bapak memulai renungan pada pagi hari ini, Bapak punya gambar, ya. Bisa kalian lihat di sini. Ini, ya. Ini bisa ada yang bisa tahu. Ya, ini adalah gambar pohon yang berbuah cukup lebat, ya. Dan yang ini adalah gambar pohon yang sedang meranggas, anak-anak. Tahu nggak meranggas? Meranggas itu adalah pohon yang sedang menggugurkan daun-daunnya. Ya, dia menggugurkan daun-daunnya supaya untuk bertahan hidup. Ya, kalau dia tidak menggugurkan daunnya, pohon ini akan segera mati karena penguapan. Untuk anak kelas 5 dan 6 pasti sudah tahu ini ya, tentang adaptasi. Nah, sekarang yang saya mau ingin tahu, kira-kira kalian pilih, bila kalian disuruh memilih nih ya, kalian pilih pohon yang buahnya lebat ini atau pohon yang seperti ini? Pilih yang mana? Ayo. Oh ya, saya yakin pasti kalian akan memilih pohon yang berbuah lebat. Nah, kira-kira pohon yang berbuah lebat itu harus bagaimana ya anak-anak ya? Kira-kira? Benar. Pohon yang biasanya berbuah lebat itu karena harus disiram, diberi pupuk. Benar ya. Nah, pohon yang berbuah lebat itu biasanya cukup dengan air dan cukup dengan pupuk sehingga dia bisa berkembang dan berbuah dengan lebat. Nah, sekarang Bapak akan coba baca firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2.
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Itu tadi, adik. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini berkata tentang bagaimana seorang untuk menjadi anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan ia akan seperti pohon yang berbuah lebat, seperti kalian. Ya. Nah, akan saya jelaskan mengapa pada alinea pertama, ya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, anak-anak. Sebab orang fasik itu akan sangat dimurkai oleh Tuhan. Dan saya yakin kalian ingin hidupnya berbahagia, tentu saja diberkati oleh Tuhan. Siapa sih orang yang mau hidupnya tidak diberkati? Ya, tidak ada yang mau hidup susah tentunya, apalagi sedih, menderita. Dan kita pasti akan menginginkan hidup yang berbahagia. Untuk itu, pemazmur mengatakan bahwa hidup yang diberkati dan yang berbahagia itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik atau orang yang tidak beriman. Dia juga tidak berdiri di jalan orang berdosa, juga tidak hidup dalam kumpulan pencemooh. Sebab kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah memperoleh kehidupan dan keselamatan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu keselamatan itu harus kita jaga, kita pelihara. Pak, apakah keselamatan itu bisa hilang? Kira-kira kalau ada yang bertanya seperti ini, apakah keselamatan yang kita miliki saat ini bisa hilang? Tentu saja bisa. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan, kalian harus tetap setia, tetap teguh berada di dalam firman Tuhan. Contohnya, suatu saat kalian ditawari, coba kamu tak kasih ini ya, tak kasih ini, tak kasih itu, saya berikan ini, saya berikan itu, tapi nanti kamu kumpul sama saya ya, nanti ikut sama saya bagaimana? Nah, itu adik-adik, pemberian
eh, pemberian, bahkan iming-iming yang baik kadang-kadang bisa melupakan kita sebagai anak Tuhan. Apalagi buat anak-anak yang remaja saat SMP. Nanti itu temanku yang sana yang ganteng itu mau ngajak aku ke sini. Bagaimana ya, ikut apa enggak ya? Ya. Nah, disitulah kalian harus benar-benar tahu. Ya, jangan sekali-sekali menggadaikan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kita itu hanya gara-gara hal sepele seperti itu. Bahkan nanti ada hal yang sangat dahsyat yang nantinya akan menerpa pada kehidupan kita sebagai ujian dari kehidupan kita. Apakah kalian tetap memegang keselamatan itu? Sebab sampai kesudahannya, ya, keselamatan itu boleh kita bawa menghadap Tuhan kita suatu saat nanti. Seandainya keselamatan itu lepas dari tanganmu, mungkin saat itu juga selesai kehidupanmu. Kalian tidak akan pernah menikmati masa-masa indah di dalam kehidupan yang abadi bersama Tuhan kita. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan untuk menjaga hal-hal seperti itu, supaya kita tetap senantiasa memegang keselamatan itu. Setialah di dalam firman Tuhan, setialah di dalam renungan-renungan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, sehingga setiap hari kita menjadi semakin dekat, bahkan melekat dengan Tuhan. Dan sampai saat itu, tentu saja keselamatan itu akan dengan tetap kita pegang teguh. Siap menjaga keselamatan yang Tuhan berikan pada kita? Haleluya. Ya, menjadi anak-anak Tuhan, dan saat keselamatan itu senantiasa kita bawa, percayalah adik-adik, ya, sedikit demi sedikit Tuhan akan menyatakan bahwa menjadi anak-anak Tuhan itu bisa melalui semua permasalahan-permasalahan yang nantinya bakal kita hadapi. Siap menjaga keselamatan itu? Haleluya. Baiklah, ternyata waktunya sudah sangat mepet sekali. Mestinya masih panjang ini. Tadi sudah diberitahu. Baiklah, kita berdoa untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, renungan yang singkat pada pagi hari ini sudah hamba-Mu taburkan di hati anak-anak ini. Kami percaya firman Tuhan yang sudah keluar dan tertanam bibit-bibit ini dalam jiwa anak-anak kita semua. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menyirami, dan suatu saat biarlah bibit-bibit ini boleh berkembang, tumbuh, bahkan berbuah. Dari kesemuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan memberkati anak-anak ini dengan firman yang sudah ada di dalam hati mereka, sehingga keselamatan tetap menjadi bagian dari mereka. Jaga dan pelihara kami semua Tuhan dengan kasih yang senantiasa boleh kita rasakan bersama. Sebelum kami mengakhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dan masuk dalam pembelajaran pada pagi hari ini, biarlah Tuhan sekali lagi memberkati kita semua, dari anak-anak TK, SD, SMP, bahkan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang saat ini bersama-sama dengan kita. Di dalam nama Yesus Kristus Allahku yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.